Lalu kemudian setelah meninggal para sahabat, bertebaranlah tabi'in ke seluruh penjuru dunia. Bangunan yang pertama mereka bangun adalah masjid. Maka di Nusantara ini pun kita melihat masjid-masjid tua. Di Banda Aceh masih ada masjid tua. Turun ke bawah Medan Sumatera Utara masih ada masjid tua. Turun ke bawah di Provinsi Riau Sumatera Barat, di Bengkulu, di Lampung, Kepulauan Riau masih ada masjid tua. Kalau kita pergi ke Kepulauan Riau sampai ke Batam, menyeberang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang lagi ke Pulau Penyengat, masih ada masjid yang dibangun begitu megah dan mewah. Sedangkan tempat kita masjid itu semennya dicampur dengan air, di sana semennya dicampur dengan putih telur ayam, menunjukkan begitu kayanya. Panjang umur sehat badan, kita adakan kunjungan ziarah ke masjid di Pulau Penyengat insyaallah. Amin. Melihat bagaimana orang-orang zaman dulu memuliakan masjid, sampai-sampai semennya dicampur dengan putih telur ayam. Kuningnya di mana Pak Ustaz? Ya dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang Islam itu kaya raya, hebat, megah, dan itu adalah hadiah dari seorang sultan. Dia bangunkan suatu masjid yang cantik di sebuah pulau yang indah, lalu kemudian dia berikan hadiah kepada istrinya sebagai bentuk cintanya. Memberikan hadiah adalah masjid. Supaya apa? Istana boleh hilang, memang betul-betul hilang. Istana terbuat dari kayu hilang. Kerajaan boleh hilang, hari berganti, musim berubah, politik berganti, hilang kerajaan-kerajaan. Istana musnah, kerajaan musnah, tapi ada satu yang tetap kekal abadi, masjid. Mengalir pahalanya kepada sultan-sultan, mengalir pahalanya kepada yang pernah membangun, mewakafkan tanahnya, mewakafkan semennya. Lalu kemudian di zaman modern, Presiden Soekarno, apa yang beliau bangun? Yang beliau bangun yang kekal abadi adalah masjid, Masjid Istiqlal, masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, dikumpulkan negeri-negeri Asia Tenggara, Muslim terbesar Singapura, tapi masjid yang paling terbesar adalah Masjid Istiqlal. Betul, hari berganti, musim berubah, orde lama tumbang, naik orde baru pun tumbang, masuk reformasi, tapi ada yang tidak tumbang. Masjid yang dibangun oleh orde lama, Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun oleh masjid orde baru, Masjid At-Tin, dan Masjid Muslim Pancasila dengan ciri khas kubahnya. Seluruh negeri dibangun, rezim berubah, kekuasaan tumbang, presiden meninggal, tapi ada satu yang tetap tegak abadi. Apa dia? Masjid. Maka kalau mau kekal abadi, jangan kekalkan dengan kekuasaan, tapi kekalkan dengan membangun masjid. Maka berlomba-lomba membangun masjid. Salah satu masjid yang masih tetap tegak kekal abadi hari ini adalah masjid yang kita tempati hari ini, yang kita laksanakan sholat berjamaah. Enak aja Ustaz Somad, kita sholat berjamaah. Ustaz sendiri nggak ikut. Saya sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998, diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah lupa saya berapa miliar, tapi yang jelas, oh Masya Allah, ada jamaah di atas. Kubahnya, keramiknya, kipas anginnya, televisinya, kaligrafinya megah, tak ada kurang satu apapun masjid ini. Kipasnya tak terlalu kuat, tapi anginnya dingin sekali. Luar biasa masjid ini. Nah, ini masjid ini semua orang yang berkontribusi dari mulai mewakafkan tanahnya, memberikan keramiknya, saking berlebihnya ini batu marmer tak tahu lagi di mana mau dipasang, ditempel ke dinding. Baik. Masjid-masjid lain ini menunjukkan masyarakat sekelilingnya ini masyarakat yang kaya raya. Dari takbirnya kuat sedikit. Allahu Akbar. Gitu dia. Kalau takbirnya slow kata setan, ini serius apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki.
Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai. Rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, udah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa. Nyamuk dikumpul, bisa jaket kulit nyamuk harga 300 juta. Hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang, ini loh saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu. Justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah, itu loh Pak Ustadz, ada orang zuhud pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia nggak punya apa-apa. Itu loh Pak Ustadz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit, dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Ini mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustadz Somad, ini pena saya ini 10 juta nih Ustadz. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, topi 5 juta. Semuanya utang. Kredit. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debit kolektor mau menagih hutang. Makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Al-Kayyis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayyis. Apa arti Kayyis? Utah. Kayyis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan, nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal, tapi kalau kau bangunkan ke masjid, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jadi masyarakat di sekitar masjid ini adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk bangun masjid. Dia meninggal dunia tanpa saya sebutkan untuk almarhumah fulanah binti fulan, tanpa saya sebutkan, mengalir pahalanya untuk mereka. Semua yang sholat di masjid ini, semua yang baca Quran, semua yang baca maulid, semua yang bersolawat, semua yang beristighfar, semua yang beriktikaf di sini, pahalanya mengalir kepada semua yang mereka meninggal yang sudah mewakafkan untuk masjid ini. Sekarang kalau mau sedekah untuk masjid ini, mau sedekah apa lagi? Semuanya sudah cukup, semuanya sudah mantap. Mau sedekah mikrofon, sebanyak-banyak mikrofon, 1, 2, ada yang mau dipasang. Saya tidak mau pasang mikrofon yang di telinga tadi, nanti saya merasa seperti sedang jadi DJ. Sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' Al-Mukarramah. Ada namanya masjid,
ada namanya masjid jami. Apa beda masjid dengan masjid jami? Masjid nggak ada sholat Jumatnya, sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Di Yaman begitu, di Mesir pun begitu, cuman 2 aja masjid dekat rumah kami, kecil, nggak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya masjid jami. Masjid ini ada sholat Jumatnya? Mimbarnya mana? Masya Allah, ini angkat tiang, ini mimbar. Aslinya dalam fikih itu cuma 2, masjid yang ada sholatnya tapi nggak ada Jumat, masjid yang ada sholat Jumatnya, masjid jami. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Di Jawa banyak langgar, kalau di Sumatera banyak surau. Makanya ada novel judulnya Runtuhnya Surau Kami. Surau itu adalah nama, local wisdom, orang kita memberi nama. Tapi semua itu adalah masjid. Makanya kalau ada dekat rumah langgar, sampai Arab Lungonang di mas, Arab Lungonang langgar, jangan sampai dilanggar. Usolli sunatan tahiyatal langgar 3 rakaat lillahi ta'ala. Tetap sholatnya tahiyatal masjid.